Yes, walaupun sudah setelah sholat Jumat, tapi tetap semangat. Yang saya hormati Pak Azharuddin Latif, anggota Ketua DPS kami di Prudential Syariah Life Insurance, Pak Ridwan Yusuf, Pak Idris Wahdi, seluruh panitia dan juga seluruh peserta Ramadan Power Session Samara. Semangat Ramadan ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, para peserta webinar di acara Ramadan Power Session Samara. Semoga untuk Bapak dan Ibu yang telah menjalankan, yang sedang menjalankan ibadah puasa, dimudahkan puasanya, dan juga bagi seluruh peserta semoga tetap semangat dan produktif di bulan suci Ramadan ini. Selamat kepada Bapak dan Ibu, para peserta Blue Syariah Advisor yang telah lulus dan menyelesaikan semua rangkaian program Blue Syariah Advisor di tahun 2021. Alhamdulillah kita bersyukur pada momen yang suci ini, kita bertepatan di bulan yang agung ini, kita berhasil melakukan spin-off. Pada tanggal 5 April adalah grand launching-nya dihadiri oleh Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Ma'ruf Amin, dan April 1 PSLA, Prudential Syariah Life Insurance, sudah beroperasi dan menjadi perusahaan multinasional pertama yang beroperasi sebagai asuransi syariah di Indonesia. Nah, atas dasar prestasi tersebut, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini seperti hadiah untuk Bapak Ibu semuanya mitra bisnis Prudential Syariah agar tetap semangat di bulan suci ini. Salah satu yang akan menjadi perhatian kita setelah spin-off adalah terkait dengan training syariah. Karena itu, untuk menjawab tantangan terkait masih rendahnya literasi asuransi syariah di masyarakat kita. Dan ini yang sangat penting ya Bapak Ibu semuanya, sehingga masih banyak masyarakat yang perlu Bapak Ibu bantu untuk memberikan perlindungan, proteksi agar mereka bisa mempersiapkan ketahanan keuangan demi mencapai impian mereka. Nah, ini adalah suatu tugas yang mulia. Tugas yang mulia ini jika diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah akan menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Kita berharap dengan momentum spin-off ini semakin menjadikan Bapak dan Ibu bertambah semangat dan juga mempermudah Bapak dan Ibu semuanya dalam mengajak masyarakat untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah di Prudential Syariah. Dan juga alhamdulillah untuk mendapat bekal Bapak dan Ibu semuanya dalam membantu masyarakat, telah hadir bersama kita para pembicara yang luar biasa yang nantinya dipastikan akan memberikan informasi-informasi yang Bapak dan Ibu butuhkan. Ada Bapak Azharuddin Latif yang nanti akan memberikan paparan seni dari mendakwah asuransi jiwa syariah. Kita berharap setelah paparan nanti soft skill Bapak dan Ibu semuanya dalam memaparkan kesertaan asuransi jiwa syariah menjadi lebih mudah, lebih baik, dan pastinya closing. Yang tidak kalah penting adalah ilmunya sudah, dalam seni menawarkannya sudah, selanjutnya perlu motivasi di diri kita masing-masing agar bisa terus-menerus semangat menjalankan aktivitas-aktivitas seperti mencari nasabah, bertemu calon nasabah, presentasi, dan lain-lain. Dan yang tak kalah penting adalah closingnya. Oleh karena sangat tepat, jika kita nanti akan diberikan pencerahan oleh Bapak Ridwan Muhammad Yusuf terkait bagaimana kita tetap produktif selama Ramadan. Tentunya seperti yang di awal kami katakan, karena profesi Bapak dan Ibu semuanya adalah profesi yang mulia, dan jika diniatkan ibadah, maka akan bertambah mulia. Apalagi jika Bapak dan Ibu semuanya menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjadi tolong-menolong dalam kebaikan ini. Nah, oleh karena itu, ini pasti akan menjadi lebih mulia lagi dan lebih mulia lagi. Oleh karena itu, saya harapkan mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Semoga kita bisa melangkah lebih jauh lagi, dimulai dari mengawali awal yang baru, wujudkan sesuai hati. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti acara ini, dan kami berharap teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu dapat menikmati acara ini dan menambah ilmu untuk menggapai semua tujuan Anda di tahun 2022 ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan sesuai hati, syariah for all. Terima kasih Pak Umar untuk opening
topik speech-nya ya, Pak. Selalu luar biasa nih. Sejuk rasanya hati ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Omar ya, Kak Reza ya. Iya. Opening speech-nya dari Pak Omar ini membuat kita semua semakin semangat lagi, semakin percaya diri lagi untuk bersama dengan Prudential Syariah maju ya, maju bersama mengajak masyarakat Indonesia untuk berasuransi syariah. Karena nih ya Kak Reza, asuransi syariah itu banyak banget loh profitnya ya. Kalau Irza bilang nih, profit di asuransi syariah itu dunia wal akhirah ya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tolong menolongnya dapat, ya kalaupun ternyata kita nggak mengajukan klaim, alhamdulillah karena uang kontribusi yang kita bayarkan itu bisa membantu peserta yang lain yang terkena musibah. Benar ya Kak Reza ya? Betul sekali. Ngomong-ngomong nih Kak Reza, ya. Biasanya ya banyak kendala dari rekan-rekan kita di tenaga pemasar syariah kita nih kayak kesulitan gitu ya untuk ngajak orang asuransi syariah. Banyak yang bilang, aduh nggak boleh kata ustadz saya nih, gitu ya. Ada juga yang bilang, aduh asuransi buat apa sih? Jangan-jangan levelnya doang yang syariah ya. Bedanya apa sih? Nah ternyata Kak Reza semua itu harus dipelajari dan ada seninya Kak Reza. Wow, itu gimana tuh Kak Irza? Kayaknya seninya luar biasa tuh ya Kak Irza ya. Wah, gimana tuh Kak? Karena semua bisnis yang kita jalankan harus pakai seni, biar jalannya itu lebih menyenangkan ya kan? Jadi serius tapi santai tapi menyenangkan. Nah pastinya kita semua di sini penasaran ya Kak Reza ya, gimana sih caranya gitu ya kita bisa mengajak orang untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah dengan sangat menyenangkan. Seninya seperti apa sih? Langsung aja ya Kak Reza ya, kita dengarkan langsung nih seni mengajak orang untuk berasuransi syariah yang akan disampaikan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah Prudential Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Azharuddin Latif. Kepada Bapak Dr. Ahmad Azharuddin Latif, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Semangat? Yes. Belajar dari Pak Umar nih. Yang saya hormati Pak Umar Sawadi Anwar sebagai Direktur Utama CEO Prudential Syariah. Yang saya hormati Ustadzilal Kiram, Kiai Haji Ridwan Muhammad Yusuf. Yang saya hormati teman-teman dari Prudential, laskar Prudential yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi Pak Umar, tandanya puasanya berhasil, jam segini nggak ngantuk Pak Umar. Jadi kalau teman-teman jam segini ngantuk, jangan-jangan apa yang dibilang Mas Reza tadi benar atau Mbak Irza tadi yang bilang, katanya melakukan terjadi penurunan produktivitas di bulan puasa, jangan-jangan benar. Nah kalau ini betul-betul terjadi, sangat mengkhawatirkan nih Mbak Irza. Jangan-jangan ending dari puasanya bukan tatakun nih ya, bukan meraih kualitas hidup ketakwaan yang semakin baik. Nah inilah yang harus kita terus introspeksi diri. Tapi saya yakin Mas Reza meskipun nggak melihat satu-satu, ini wajahnya semuanya ceria, seperti cerianya Mas Reza, Mbak Irza, apalagi Pak Umar ya, selalu ceria dan selalu semangat, sehingga membuat kita semuanya juga insya Allah semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan seni ya, seni mendakwakan, seni menyiarkan, seni mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Nah tadi Pak Umar sampaikan ya, bahwa asuransi syariah ini adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip yang mulia, bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, yang kalau kita ikut serta, ikut ambil bagian untuk mensiarkan, tentu saja Allah pasti membalas yang terbaik untuk kita. Jadi betul yang kata Pak Umar tadi, kalau nawa itu kita ini adalah mensiarkan, menjadi bagian untuk menyebarkan bisnis yang mulia ini, kita akan mendapatkan
janji-janji Allah ya, reward pahala dari Allah. Itu jangan khawatir. Dan pasti juga kalau kita dengan Allah ini sudah baik, pasti Allah memperhatikan kehidupan dunia kita, memberikan kemudahan kita. Jadi wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya ini menolong orang lain. Ini teman-teman ya. Makanya ini momentum Ramadan yang luar biasa. Nah, teman-teman, saat ini potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi luar biasanya ya. Tidak hanya pakar Indonesia yang bilang, pakar dunia pun itu menyatakan seperti itu. Dan Indonesia terus meningkat ya urutan negara dengan perkembangan ekonomi syariah yang terpesat. Terus naik. Dulu jauh gitu dengan Malaysia ya, sekarang sudah mendekati. Mudah-mudahan 5 tahun lagi Malaysia pun lewat gitu ya. Mengapa? Karena potensinya yang memang luar biasa. Nah, potensi inilah yang harus membuat kita terus optimis. Optimisme harus terus ada pada diri kita. Kalau kita pesimis, Mas Reza ya, gawat nih. Apapun dalam hidup ini, kalau sudah pesimis, gawat. Makanya saya melihat peserta ini optimis nih Mas Reza. Ya, meskipun nggak bisa melihat wajahnya, saya optimis wajahnya berseri-seri, semangat mengikuti acara ini. Oke ya. Nah, teman-teman semuanya memang mendakwakan, mengajak orang berbuat kebajikan itu tidak selalu gampang. Dan umumnya memang selalu ada tantangan. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita nggak akan mendapatkan prestasi yang luar biasa kalau tidak melalui proses tantangan ini. Tidak ada penggemblengan. Saya yakin Pak Umar dulu waktu kecil, waktu sekolah, tantangannya luar biasa. Makanya beliau jadi kan. Beliau jadi CEO, dari direktur di mana-mana. Saya yakin dulu didahului dengan pergulatan menghadapi tantangan. Nah, oleh karena itu, ketika saat ini kita mendakwakan asuransi, ada tantangan, ada kritikan, ya, ada upaya-upaya untuk meragukan asuransi syariah, jangan hadapi dengan pesimistis, apalagi lari. Wah, gawat tuh, ya, jangan sampai lari kita. Rasulullah itu nggak pernah lari ketika dicaci maki seperti apapun di dalam mendakwakan agama Islam, syariah, tidak pernah lari. Nah, biasanya ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, saya inventarisir yang sering disampaikan oleh teman-teman yang pesimis atau teman-teman yang mencoba menghindari tawaran-tawaran kita. Yang pertama, mereka bilang, sama aja, syariah sama syariah ujung-ujungnya nyari keuntungan. Nah ini ya, sama aja, dua-duanya juga sama, mau asuransi syariah atau konven juga, ya kalau ada klaim ya dibayar. Syariah juga gitu, bayar premi sama. Nah, yang seperti ini nanti kita harus jawab. Juga masih ada yang meragukan, wah syariah itu udah sesuai syariah atau belum? Bahkan kan ada tuh ustadz yang bilang asuransi syariah belum sesuai syariah. Bahkan ada yang mengajak nggak usah mengasuransikan diri, karena mengasuransikan diri itu menentang takdir Allah. Ya sudah, kalau kita miskin kena musibah ya sudah, kita nggak perlulah asuransi, kita serahkan aja ke Allah. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita jawab. Bahkan juga ada yang mohon maaf, boleh jadi mempelajari asuransi syariah. Nah, begitu melihat alur bisnisnya, dia menyimpulkan, lah itu kan riba-riba juga. Nah, ini juga harus kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, berikutnya ini saya akan uraikan satu-satu. Yang pertama, tentang hakikat bisnis syariah. Syariah sama dengan bisnis yang lain. Saya katakan tidak. Dan ini yang utama, dan ini sering saya sampaikan. Ketika kita memasuki bisnis syariah, keuangan syariah, termasuk di dalamnya asuransi syariah, maka nawaitu kita, niatan kita adalah melakukan upaya spiritualisasi bisnis. Nah ini, spiritualisasi bisnis itu apa?
upaya menjadikan bisnis sebagai sarana perwujudan pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, dan saudara-saudari sekalian pasti tahu ya, bahwa kita hadir di muka bumi ini dengan satu misi yang mulia, yaitu mewakili Allah memakmurkan bumi ini, mensejahterakan penghuni bumi ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita terlibat dalam bisnis, nawaitu kita itu ini mewakili Allah. Coba, luar biasa mulianya kehadiran kita mewakili Allah. Seperti Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat buat manusia. Jadi ini nawaitu kita. Kalau ini sudah kita nawaitukan, niatkan, hunjamkan di dalam hati, maka insya Allah semangat bisnis kita, semangat mengembangkan keuangan syariah termasuk asuransi syariah akan disertai upaya menjunjung tinggi etika atau moralitas di dalam berbisnis. Nah, ini yang utama di dalam syariah, yaitu bisnis yang mengatasnamakan ya Khalifatullah sebagai wakil Allah, dan juga bisnis yang mengedepankan moralitas. Ini hakikat bisnis syariah. Oleh karena itu, kalau menggunakan syariah kok bisnisnya masih tipu gitu ya, kok motivasinya hanya keduniaan semata, tidak memikirkan yang terbaik kehidupan setelah akhirat, tidak memikirkan kepentingan orang banyak, itu masih syariah, bukan syariah. Nah, ini penting sekali. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah kalau hari ini kita mulai startnya untuk nawaitu menjadikan bisnis ini sebagai pengabdian Allah dan melaksanakan bisnis ini secara bermoral, beretika, insya Allah Allah akan mencatat sebagai pahala dan akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan syiar terhadap bisnis asuransi syariah. Nah, semua proses itu endingnya adalah keberkahan, teman-teman. Bisnis harus tujuannya, orientasinya mencari keberkahan hidup ini. Betapa banyak orang kaya tapi mengalami kesepian di dalam hidup ini. Orang kaya tapi mengalami kegalauan di dalam hidup ini. Ini indikasi bahwa kekayaan yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh, cuan yang diperoleh tidak berkah. Nah, kalau yang berkah, kita kaya, kita damai, ya, orang sekeliling kita tidak memusuhi kita, kita meninggal, semuanya menangis. Wah, kita kaya, begitu meninggal, orang mensyukuri semua. Alhamdulillah, dia mati, gitu ya. Udah lama saya mengharapkan dia meninggal, baru sekarang terwujud. Nah, ini tanda-tanda kita su'ul khotimah, hidupnya tidak berkah. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran bertegas banget ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau ingin dibukakan rezeki dari langit yang berkah tadi, kita harus beriman dan bertakwa. Apa artinya? Kita percaya dan mempercayai Allah dan mempercayai ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakannya. Apa ajarannya? Yaitu syariah ini, teman-teman. Oleh karena itu kita bersyariah tidak hanya persoalan ubudiyah kita ya, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita bersyariah, tapi termasuk muamalah kita, hubungan sesama manusia yang kita lakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang luhur di dalam syariah. Nah, kembali kepada asuransi syariah, pertanyaannya, kira-kira nih kegiatan bisnis asuransi itu sudah syariah belum sih? Para ulama, para tokoh cendekiawan muslim untuk mengatakan itu syariah atau tidak,
parameternya, ukurannya adalah apakah bisnis itu memelihara 5 hal ini atau tidak. Misalnya nih, asuransi jiwa syariah. Memelihara jiwa, ya pasti namanya juga asuransi jiwa. Memelihara akal, pasti ada itu produk asuransi jiwa, asuransi pendidikan yang untuk mencerdaskan bangsa ini dengan melakukan mitigasi kemungkinan dia gagal melanjutkan sekolah. Karena itu asuransi syariah, asuransi jiwa memfasilitasi untuk itu. Memelihara keturunan tentu, karena di dalam asuransi jiwa juga sangat memperhatikan keberlanjutan keturunan manusia ini, sehingga akan tumbuh manusia-manusia yang berkualitas. Memelihara harta pasti, karena tujuannya adalah memitigasi dari potensi kerugian terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Hanya saja ketika ditanyakan apakah asuransi jiwa hifdzuddin memelihara agama, memelihara sendi-sendi agama, memelihara prinsip-prinsip agama, disinilah asuransi konvensional mulai harus menjawabnya. Kira-kira ada unsur riba atau tidak? Kira-kira ada unsur gharar, ya, spekulasi atau tidak? Kira-kira ada tipu atau tidak di dalamnya? Dan kira-kira ada riswah atau tidak, ya, sogok menyogok atau tidak, dan larangan-larangan yang lainnya. Ketika kita lihat bahwa di dalamnya ada potensi untuk tidak memelihara sendi-sendi agama ini, maka disitulah para ulama mencarikan alternatif asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menghilangkan substansi dari proses bisnis asuransi yang memang sangat diperlukan untuk saat ini. Jadi begini, kita sudah tahu bahwa asuransi syariah itu di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa asuransi dibolehkan dengan syarat mengikuti prinsip-prinsip syariah. Di undang-undang negara kita pun sudah diakui. Jadi kalau kita mengembangkan bisnis asuransi syariah itu bukan ilegal, tapi legal karena diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nanti turunannya banyak POJK. Dan yang menarik lagi, ini lupa nih Pak Umar, mohon maaf, ada yang ketinggalan satu lembar, ya. Nah, insya Allah nanti disusulkan, bahwa banyak juga fatwa-fatwa internasional yang dikeluarkan AOIV, yang di Bahrain, yang dikeluarkan juga oleh Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami OFI, yang dua-duanya lembaga fatwa internasional ini juga membolehkan bentuk asuransi dengan prinsip tolong menolong. Itulah yang kemudian dikenal dengan asuransi syariah. Jadi kebolehan asuransi syariah ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Para ulama sudah mengeluarkan fatwa akan kebolehannya. Nah, yang jadi masalah, loh, Pak, kalau memang sudah difatwakan oleh para ulama Indonesia dan internasional, mengapa masih ada yang mengatakan asuransi syariah nggak sesuai syariah? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, bahwa ada kemungkinan ulama yang nggak setuju, itu pasti mungkin terjadi. Mengapa? Karena asuransi adalah model bisnis kontemporer yang nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, diserahkanlah untuk menjawab ini boleh atau tidak ke para ulama, ke para cendekiawan muslim. Karena cendekiawan ulama ini bermacam-macam latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosiologinya, termasuk juga latar belakang tingkat kecerdasannya, maka ketika merespon itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Zaman Nabi saja
terhadap satu persoalan, sahabat aja bisa terjadi perbedaan. Untung masih ada Nabi, bisa dipecahkan. Nah sekarang ketika nggak ada Nabi, perbedaan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, yang paling utama di dalam prinsip syariah, jika terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu menyangkut kepentingan publik seperti bisnis ya, asuransi, ini kan menyangkut kepentingan publik, maka negara harus turun, negara harus hadir untuk memilih pendapat mana yang dipilih oleh negara dan diterapkan di dalam satu negara tersebut. Nah, di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat terhadap pemikiran jawaban atas praktek asuransi syariah, maka diberilah wewenang oleh Undang-Undang DSN MUI sebagai otoritas yang berhak mengeluarkan fatwa boleh atau tidaknya produk-produk keuangan dan bisnis syariah termasuk asuransi syariah. Dan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah hukmul hakim mulzim wa yarfa'ul khilaf. Jadi putusan negara untuk memilih pendapat yang mana yang akan diperlakukan itu menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya apa? Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi kalau di dalam Al-Quran ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, ada ayat Al-Quran, wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata Al-Quran dan As-Sunnah nggak menjawab, tuh kan? Maka sekarang kembalikan kepada pendapat para ulama yang dilegitimasi oleh negara. Nah itu. Jadi ulil amri memiliki otoritas untuk memilih ulama-ulama mana yang pendapatnya akan dijadikan sebagai acuan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan khawatir kalau kemudian ada yang mempertanyakan tentang kesyariahannya. Kita pastikan bahwa selama kita sudah mengikuti prinsip-prinsip yang ada di fatwa DSN, maka praktek asuransi syariah di Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Dan DSN MUI tidak cukup mengeluarkan fatwa, tetapi juga merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang mengawal implementasi fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Kebetulan saya dipercaya nih sama Pak Umar untuk mengawal di Prudential. Ya, saya pengurus DSN MUI, tapi juga ditugaskan oleh DSN untuk mengawal agar implementasi asuransi syariah di Prudential terus dan komitmen mengikuti fatwa-fatwa DSN. Ini tidak hanya prinsip akadnya Bapak Ibu, termasuk investasinya. Jadi ini sering nih Pak Umar ketika kami keliling ke daerah waktu itu untuk sosialisasi ya bersama Prudential. Pertanyaan muncul, Pak, Prudential itu kan dari asing. Lah jangan-jangan investasinya di luar negeri yang nggak sesuai syariah. Nah ini teman-teman, ini menarik nih. Apa betul investasi misalnya saham atau reksadana di luar negeri nggak sesuai syariah? Nah ternyata saat ini di seluruh negara besar ya, mau Amerika, Singapura, tangga kita yang negara besar, Australia, Jepang, bahkan saya pernah ke Jepang juga tentang ekonomi syariah ya, Inggris dan lain-lain, mereka juga menerapkan prinsip-prinsip syariah ini dalam investasi. Bahkan ketika saham-saham yang ada di Amerika misalnya, itu sudah ada lembaga yang menginventarisir mana saja yang sesuai syariah. Di Inggris juga sama, di Singapura juga sama. Nah oleh karena itu, tidak ada larangan menginvestasikan dana ke luar negeri selama portofolio investasinya tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dan itu dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi mudah-mudahan keraguan seperti ini tidak muncul lagi gitu.
Masalah transparansi ini juga penting. Justru saya melihat di dalam asuransi syariah bagaimana kontribusi itu dipisah-pisahkan menjadi fee untuk perusahaan. Perusahaan nanti dibagi lagi fee untuk agen, transparan. Berapa persen nanti yang untuk investasi, jelas. Berapa persen yang untuk mengcover resiko, jelas. Clear semuanya. Jadi nggak perlu ragu lagi, semakin kita mendalami asuransi syariah, justru nampak transparansinya lebih dibandingkan asuransi konvensional. Bahkan kabarnya nih Pak Umar, sekarang OJK sedang menyiapkan, nanti di konvensional pun dana harus di-split 2, ya, dana proteksi, dan dana perusahaan, Pak Umar. Seperti asuransi syariah. Nah ini kan berarti memang konsep konsplitan yang membedakan ini dana tolong menolong, ini dana perusahaan dipandang baik oleh otoritas kita gitu. Karena lebih transparan dan lebih gampang melihatnya jika terjadi potensi-potensi kerugian. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini sekedar nanti silakan Bapak Ibu baca ya, bahwa ada undang-undang yang mengakui Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa. Ini nanti silakan dibaca. Jadi ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, POJK 69 dan POJK yang lainnya yang jumlahnya banyak yang mengakui bahwa implementasi keuangan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Apa yang dimaksud prinsip syariah? Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa. Diperjelas dalam POJK yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi mohon maaf nih kalau ada misalnya salah seorang ustadz yang mengharamkan, ingat ya, di DSN itu jumlah ustadznya banyak nih Pak Umar. Jadi ketika menetapkan fatwa itu ada sekitar 150. Nah, 100-nya itu ulama yang backgroundnya syariah. Yang 50 ini ahli-ahli keuangan, termasuk yang mewakili otoritas yang ada di Indonesia. Ada dari BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS, dan lain-lain. Kemudian ditetapkanlah sebuah fatwa. Artinya fatwa ini bukan fatwa yang tiba-tiba. Misalnya Prudential datang ke DSN, nanya ini boleh nggak langsung keluar fatwa? Tidak Pak. Satu fatwa itu ada yang sampai 4 tahun baru keluar fatwanya. Fatwa reasuransi aja, seingat saya sudah ikut mengkaji selama 3 tahun terakhir ini. Sampai hari ini belum lahir Pak Umar. Karena masih ada perdebatan-perdebatan yang belum selesai. Jadi tidak simpel, tidak sederhana DSN mengeluarkan fatwa karena pertimbangannya itu jauh ke depan dan juga jauh pada level implementasi. Artinya gini, kalau ngomong haram saja gampang, ngomong halal aja gampang, tapi apakah halal atau haram itu nanti bisa diimplementasikan atau tidak? Gitu. Apa artinya kita mengharamkan, kemudian akhirnya nggak tumbuh asuransi syariah? Atau kita menghalalkan justru kontraproduktif. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan utama untuk menilai kehalalan asuransi syariah. Jadi tadi yang saya bilang, ingat bahwa yang punya otoritas adalah Majelis Ulama di Indonesia. Di dalamnya ada Dewan Syariah Nasional dan dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi bertumpuk nih kontrolnya ya. Belum lagi nanti OJK ketika mengaudit juga masih mengaudit aspek kesyariahannya. Siapa tahu DPS-nya lewat gitu. Nah, jadi insya Allah kalau kesyariahan tidak perlu diragukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai prinsip asuransi syariah dan konven yang membedakan yaitu risk transfer dan risk sharing, saya kira Bapak Ibu memahami ini. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dalam asuransi syariah, semangat yang harus kita tumbuhkan kepada calon peserta adalah semangat tolong menolongnya itu. Jadi jangan sampai orientasinya untung atau rugi. Apa untung saya? Apa rugi saya? Ya, bahwa itu dijelaskan, iya.
Tapi yang perlu kita jelaskan ke calon peserta adalah semangat tolong menolong. Dan perlu kita tekankan bahwa dana yang dibayarkan oleh peserta itu sebagian besarnya adalah milik peserta yang terkumpul dalam kumpulan dana tolong menolong atau dana tabarruk. Dan ini dana peserta. Nah, ini perlu kita tekankan karena kalau mindset mereka masih konvensional, ya tahu dia ya risk transfer, begitu dia bayar premi ya ada resiko, potensi resikonya ditransfer ke perusahaan, uang menjadi milik perusahaan. Nah ini perlu kita tekankan. Nah kemudian yang penting juga Bapak Ibu, ada salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa asuransi syariah masih konvensional. Nah ini ya, ini kalau ada Bapak Ibu kan sudah paham nih dasarnya. Di mana dia menilai tetap konvensional dan ada riba. Nah kita tahu bahwa dana tabarruk ketika terjadi negatif ya underwritingnya, artinya jumlah dana tabarruknya lebih kecil dibandingkan beban klaim, artinya terjadi kekurangan, maka berdasarkan fatwa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan wajib memberikan talangan untuk membayarnya. Dari mana nanti dibayar? Dari dana tabarruk berikutnya, begitu. Nah, akan tetapi kalau terjadi surplus, nah ini terjadi surplus, pertanyaannya dana milik siapa yang surplus? Milik peserta. Boleh nggak perusahaan diberikan? Boleh, berdasarkan kesepakatan peserta secara kolektif. Nah ini mohon izin Pak Umar, kita nanti kayaknya perlu ketemu bersama dengan komisaris independen. Jadi komisaris independen di dalam asuransi syariah mewakili peserta secara kolektif nih Pak Umar. Jadi apakah nanti ada sharing surplus itu ke perusahaan atau tidak, itu atas justifikasi dan persetujuan komisaris independen. Karena beliau-beliaulah yang mewakili pemegang polis. Nah, ketika disetujui, maka sangat memungkinkan ada potensi, bukan kepastian, perusahaan ketika terjadi surplus underwriting mendapatkan hibah, bukan bagi hasil, mendapatkan hibah pemberian dari peserta. Nah pertanyaannya, apakah kalau ada potensi court memberikan talangan, kemudian kalau ada surplus ada potensi hibah menjadi riba, court dapat keuntungan? Tentu tidak, karena tidak pasti bahwa hibah akan diberikan karena courtnya. Bisa jadi kalau pesertanya tidak nambah atau bahkan berkurang, ada risiko perusahaan kehilangan uang talangan tadi. Gitu. Ada juga bisa jadi karena perusahaan baik ya, kayak Prudential ini bagus sekali kondisi perusahaan nggak pernah ngasih court, nggak pernah ngasih talangan, surplus terus. Tanpa memberikan talangan sangat mungkin dapat hibah juga ya. Artinya talangan dan hibah ini nggak ada hubungannya, nggak harus hibah diberikan kalau sudah ngasih talangan. Nah disinilah teman-teman ini mohon maaf agak gagal memahami ya proses ini, sehingga disimpulkan karena ada court dan hibah maka di sini terjadi riba. Nah itu tidak betul. Nah, ini perlu kami tegaskan ya, karena di beberapa YouTube ada pernyataan yang seperti ini. Nah, berikutnya adalah masalah asuransi syariah dan takdir Tuhan. Nah, kalau kita telisik dari ayat-ayat Al-Quran, justru yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita itu melakukan ikhtiar, ya. Jadi upaya, usaha untuk kita meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko di masa depan. Ini ada yang menarik sekali ya, hadis Rasulullah ya. Ini ingat saya hadis unta Bapak Ibu ya. Jadi ada sahabat Rasul yang ketika ke masjid bawa unta, nanya ke Rasul, ya Rasulullah, saya mau sholat nih unta saya ikat dulu atau saya biarkan lepas biar dijaga Allah. Nah kata Rasulullah, ikat dulu unta itu baru kamu bertawakal. Jadi bukan karena mau sholat
mentang-mentang mau menghadap Allah, ya udah unta lepas biar Allah jagain unta. Emang tugas Allah jagain unta lepas, gitu kan? Ternyata Rasulullah tidak. Kamu ikat dulu tuh unta, ikhtiar dulu dari kemungkinan resiko unta itu lari. Jadi Rasulullah di sini tidak melepaskan ya tanggung jawab sahabat tadi untuk ikhtiar dulu. Jadi bukan serahkan ke Allah, usaha dulu. Nah begitu. Kemudian juga Quran juga jelas tuh ya, surat Al-Hasr. Hai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan besok. Merencanakan masa depan. Itu juga perintah, termasuk merencanakan masa depan anak-anak kita. Ya. Itu juga ada Qur'annya ya, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang An-Nisa ayat 9 ini. Hendaknya kalian takut kalau meninggalkan di belakang kalian generasi-generasi keturunan yang lemah. Nah, para ulama mengatakan lemah iman, lemah pendidikan, dan termasuk lemah ekonomi, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah sebagai bentuk implementasi fatwa, ikhtiar menyiapkan masa depan generasi yang lebih baik. Nah demikian juga ya, surat Yusuf ini tegas banget. Ketika Yusuf mimpi bahwa Mesir akan mengalami paceklik, nah kemudian ditanya oleh raja, kira-kira apa solusinya Yusuf kalau kemungkinan itu akan terjadi. Yusuf bukan bilang, ayo raja dan rakyat Mesir kita istighosah saja, doa ke lapangan saja. Ternyata solusinya tidak doa yang utama. Yang utama adalah ikhtiar untuk menanam banyak-banyak, tapi jangan dihabiskan. Taruh di bulog kalau sekarang, taruh di gudang. Begitu krisis diambil pelan-pelan. Ini bentuk ikhtiar menghadapi potensi paceklik di masa depan. Jadi Nabi Yusuf di dalam Al-Quran ini malah saya nggak nemukan. Kamu berdoa saja nggak perintahnya. Tapi kamu harus banyak menanam ikhtiar. Tentu doa pasti harus kita lakukan. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, perintah berikhtiar itu memang sangat-sangat ditekankan. Nah, di antara bentuk ikhtiar untuk memitigasi risiko keuangan kita, ya kesejahteraan kita di masa depan adalah mengikuti asuransi. Nah itu bentuk ikhtiar. Jadi tidak bertentangan bahwa kita tidak punya uang, ya nggak usah ikut asuransi. Nggak punya uang, ikhtiarnya dengan cara yang lain. Yang punya uang, ya sedekah pasti, karena sedekah itu menolak bala. Asuransi tidak salah. Nah begitu. Karena ada yang mengatakan kalau untuk memitigasi masa depan yang nggak jelas, sedekah aja, Allah nanti akan menghilangkan bala. Betul, kita sedekah itu janji Allah akan menghilangkan musibah kita. Tapi juga upaya lain memitigasi risiko juga tidak salah dengan cara mengikuti asuransi. Karena itu bentuk ikhtiar. Ikhtiar yang nyata, ikhtiar keduniaan yang harus kita lakukan. Nah begitu. Nah keunggulan asuransi syariah saya kira teman-teman udah hafal ya. Universal artinya asuransi syariah ini tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak ada di dalam teori fikih muamalat syarat orang yang berakad syariah itu harus muslim, itu tidak ada. Nah ini yang perlu saya tegaskan. Jadi akad jual beli, sewa menyewa, akad pinjam meminjam termasuk dalam berasuransi tidak harus dilakukan sesama muslim. Itu doktrin fikih muamalah dari dulu. Para pihak yang melakukan akad tidak disyaratkan sama agamanya. Dan realitanya saat ini memang ekonomi syariah tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tidak hanya muslim yang terlibat, bahkan non muslim luar biasa terlibatnya. Ini Pak Omar mungkin lebih tahu nih di luar negeri ya, betapa perusahaan-perusahaan besar yang syariah, keuangan syariah, pemilik modalnya juga tidak semuanya orang muslim, bahkan sebagian besar adalah non muslim. Terbuka. Dan bukti nyata juga menunjukkan bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia ternyata masih punya hutang ke Yahudi. Baju besinya digadaikan ke Yahudi. Ini menunjukkan Rasulullah transaksi sama Yahudi, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi oleh karena itu
bagi teman-teman yang non-muslim jangan ragu. Selama teman-teman konsisten mengikuti prinsip-prinsip syariat, aturan-aturan yang ada, tidak diharamkan. Jadi nanti kalau ada yang ngusir, laporkan saya. Jadi Pak, saya diusir nih. Saya non-muslim, saya menawarkan mengajak orang ikut asuransi, ternyata saya diusir. Nanti laporkan saya, nanti saya ajak diskusi yang ngusir ya. Oke, transparan tadi sudah saya katakan ya, bahwa transparansi sangat ditekankan. Adil juga demikian, terutama dalam investasi nanti. Nampak sekali keadilannya karena sistem yang diterapkan adalah profit and loss sharing. Halal pasti. Jadi tidak boleh asuransi syariah mengcover objek-objek yang haram. Karena itu teman-teman tentu saja mengajak orang bergabung ke asuransi syariah ini, tentu pastikan bahwa yang akan di-cover adalah objek-objek yang halal. Peduli terhadap sesama pasti, karena prinsipnya at-ta'awun, at-takaful, wat-tadhamun, tolong menolong, saling menjamin. Nah, ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap sesama manusia. Berbagi hasil tadi, kemudian berkah tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini keuntungan-keuntungan. Dan terakhir nih teman-teman, bagi teman-teman yang terlibat dalam memasarkan, tadi Pak Umar juga tekankan, memasarkan di sini adalah mensiarkan, mendakwahkan. Maka otomatis kalau kita nawaitunya itu akan menyempurnakan keberagamaan. Jadi Bapak Ibu yang ikut mensiarkan berarti akan ikut serta menyempurnakan keberagamaan umat Islam di Indonesia ini. Jadi jangan sampai ibadahnya sudah sesuai syariah, muamalahnya nggak sesuai syariah. Sempurnakanlah, karena sesuai dengan Al-Quran katakan udkhulu bisilmi kafah, masuk Islam, ikuti tata cara syariah itu secara totalitas. Jadi tidak hanya ibadahnya saja, tapi muamalahnya termasuk berasuransinya secara syariah. Nah itu, jadi menyempurnakan keberagamaan umat Islam. Betapa besarnya ya pahala kita ikut serta memperbaiki kualitas keberagamaan umat. Kemudian mengajak kepada kebaikan, karena tadi tolong menolong. Maka orang yang ikut serta memfasilitasi aja, nggak ikut tolong menolong, memfasilitasi orang berbuat kebajikan, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Dan yang terakhir adalah menjalin silaturahim. Jadi kalau kita menawarkan produk syariah, ya, mendakwahkan, mensiarkan, ini juga bagian dari silaturahim. Bahwa tidak closing, jangan sampai kita mengeluh. Kita sudah dapat poin silaturahim. Siapa tahu sesuai janji Allah bahwa orang yang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya. Yakin ini, yakinlah bahwa kalau motifnya adalah memperbanyak saudara, memperbanyak relasi, dengan izin Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Tapi nawaitunya adalah silaturahim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Substansinya, kesimpulannya, bahwa jangan ragu dengan asuransi syariah. Jelas sekali ada fatwa DSN MUI, fatwa internasional, bahkan dikawal oleh DPS untuk memastikan praktek fatwa itu telah sesuai syariah. Dan juga jangan ragu terhadap kerangka filosofi asuransi syariah, karena basis dari pengembangan asuransi syariah adalah berdasarkan prinsip tolong menolong. Maka ikut serta berpahala, termasuk memfasilitasi orang lain, berta'awun, bertolong menolong. Kita juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan pasti Allah juga akan menolong kita dalam kehidupan dunia kita, yaitu keberhasilan, cuan kita ya, kekayaan kita. Jangan khawatir, itu janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan yakin akan janji-janji Allah. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, bablas. Semuanya harus dengan keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Azhar. Nah Pak, sebelumnya luar biasa banget pemaparan materinya ya. Tetapi untuk saat ini kita buka sesi Q&A dulu ya Pak. Iya. Iya. Oke, Kak Irsa, silakan.
Untuk pertanyaan yang pertama nih ada banyak nih. Ada banyak nih Pak Ustadz, tapi kita pilih-pilih ya pertanyaannya. Pertanyaannya sesuai dengan apa yang sering teman-teman tenaga pemasar alami ya Pak Ustadz. Yang pertama Pak Ustadz, kita nggak sebutin namanya ya Kakak Reza ya. Ya betul. Langsung aja yang pertama. Jadi begini Pak Ustadz, biasanya kan ketika teman-teman tenaga pemasar ini menawarkan keunggulan produk asuransi jiwa syariah, mereka itu seringkali menceritakan tentang yang namanya surplus underwriting kita. Karena kan memang yang membedakan antara asuransi konvensional dan syariah salah satunya adalah adanya surplus ya. Ini jadi poin plus sebenarnya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz, boleh nggak sih kalau kita ini menceritakan tentang surplus underwriting kepada calon nasabah agar mereka tertarik untuk bergabung di asuransi syariah? Salah nggak sih Pak? Dia khawatirnya nanti ketika menawarkan asuransi syariah kok malah jadinya ceritanya tentang surplus ya. Gimana menurut Pak Ustadz? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa surplus underwriting itu pada prinsipnya milik peserta secara kolektif. Jadi misalnya nih ya, saya, Mas Reza, Mbak Ilza, ini kumpul-kumpul nih Mbak, kita nyate yuk bareng-bareng beli ayam nanti bakar bareng, ajak teman-teman juga gitu ya. Minimal kita bertiga nanti kita nyate bareng gitu ya. Nah, pertanyaannya, begitu kita udah kumpulin duit, kita beliin sate. Pertanyaannya, sate milik siapa? Milik kita. Milik kita. Nah ternyata begitu kita makan nggak habis. Boleh nggak masing-masing Mas Reza, saya bawa pulang ya, kata Mbak Reza juga. Saya bawa pulang, kata saya juga bawa pulang. Nah kalau kita sepakat nggak masalah Pak. Padahal kalau tujuan kita kumpul-kumpul adalah makan bareng gitu ya, kita urunan. Nah itu milik kita. Jadi kalau kemudian terjadi surplus dalam konteks asuransi, itu milik peserta. Kalau peserta secara kolektif sepakat bahwa nanti akan dibagikan, ya dibagikan. Tapi peserta kolektif ini harus ada yang mewakili nih, yaitu ada komisaris independen. Jadi nanti apakah itu akan dibagikan ke peserta dan berapa prosentasenya, gitu ya. Dan apakah perusahaan juga dapat dan termasuk ada yang ditahan. Ya, di akun tabarruk itu sesuai kesepakatan di awal. Jadi tidak ada masalah Mbak, tidak ada masalah kalau itu disepakati semuanya gitu. Dan tentu ini memang bagian dari gimmick ya, gimmick ke peserta kan. Karena biasanya kalau di konvensional juga ada apa itu namanya no claim bonus ya istilahnya ya. Kalau nggak ada klaim ada bonus. Nah kalau kesannya no claim bonus itu dari perusahaan. Kalau ini no claim bonus itu bukan bonusnya dari perusahaan, tapi milik peserta sendiri gitu. Nah ini yang menariknya. Jadi peserta bukan diberikan oleh perusahaan, tapi itu milik peserta. Karena itu kalau disampaikan, ya tidak ada persoalan. Kan milik peserta gitu kan, bukan milik siapa-siapa saja. Oke gitu ya. Oke. Kak Ilza masih di mute. Oke Kak, Pak Azhar, luar biasa. Sampai ingat saking seriusnya dengerin sambil nyatet ya. Ternyata nih surplus underwriting itu adalah secara seluruhnya tuh milik peserta ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak dipermasalahkan, hanya memang karena ini kita adanya di bisnis asuransi syariah perlu ada yang mewakilkan ya. Salah satunya adalah komisaris independen nih, supaya tidak ada dusta di antara kita ya Kak Reza ya. Kak Reza masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ada nih Ustadz Azhar. Jadi di sini ada pertanyaan juga kita tidak memberikan namanya ya Ustadz. Nah jadi gini, ini sangat dekat sekali ya, maksudnya yang sering terjadi gitu Ustadz ya di lapangan ya, bahwa ada yang menjalankan gitu ya bisnis ini dari sisi dua nih Ustadz, ada konvensional dan juga ada syariah. Nah gimana ya Ustadz ya, dia mungkin bingung gitu ya, butuh pencerahan gitu ya, apakah harus meninggalkan yang konven ya jadi bisa untuk fokus ke syariah, apa seperti gimana Ustadz? Mungkin ya. bisa membeda Ya gini ya Mbak Iza ya, idealnya ya bagi yang muslim ya, mohon maaf ya, bagi yang muslim ketika sudah memilih syariah tentu fully syariah begitu ya. Tapi kalau itu masih sulit sementara
ya teman-teman juga butuh masukan lain. Nah, nanti dilakukan secara tadriji. Tadriji itu bertahap. Misalnya karena dia kenalannya itu kebetulan banyakkan adalah non muslim misalnya ya, atau kalaupun tidak non muslim ya orang-orang yang memang bukan market syariah gitu loh Mas ya, maka sangat memungkinkan karena dia belum memiliki relasi yang bagus, tapi keinginan untuk beralih ya, mohon maaf bahasanya berhijrah itu penting gitu. Nah kalau belum bisa ya tadriji, kita masih menunggu. Tapi bagi yang non muslim tentu pilihan untuk memasarkan syariah atau konvensional itu hak mereka ya. Nah, bisa ke syariah, bisa konvensional. Tetapi bagi muslim tentu kalau tahu bahwa asuransi syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka kita harus memasarkan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah kalau belum bisa juga ya kita secara bertahap ya, apa-apa kan bertahap Mas ya. Orang berjilbab kadang bertahap ya, mulai jilbaban setiap hari Jumat gitu ya, pas bulan puasa gitu kan, terus pas umroh lama-lama nanti sempurna ya. Alhamdulillah, yang penting mau memulai kebaikan, memulai untuk bersyariah. Nah sambil belajar terus, nah nanti insya Allah akan memberikan kemudahan untuk menawarkan yang fully syariah, dan insya Allah janji Allah juga akan hadir ya, akan kita peroleh ya, bahwa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ya. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan mencarikan jalan keluar ya. Jalan keluar, bahkan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka dari berbagai penjuru. Itu butuh keyakinan itu Mas Reza ya. Termasuk jadi agen ini kalau nggak yakin akan berhasil, saya yakin nggak yakin ya. Nah syariah ini juga apalagi syariah, urusannya dengan Allah. Percayalah begini teman-teman ya, rezeki kaya atau tidak kaya itu semuanya di genggaman Allah. Lalu yang punya langit dan bumi ini Allah kan. Masa kita kemudian menjalankan ajaran Allah akan dimiskinkan oleh Allah? Tidak mungkin. Bahwa kita kadang dicoba nih, ini bener nggak nih Mbak Irzali hijrahnya gitu ya. Kemudian dicoba nih, ditawari sesuatu yang menarik yang sehingga tidak jadi hijrah, itu sangat mungkin Allah mencoba ya. Tapi berdoalah bahwa cobaan Allah itu tidak pasti mampu kita hadapi. Nah itu sangat mungkin, itu kan otoritas Allah kan ya untuk menguji. Kayak Mas Reza sekarang bulan puasa bilang saya mau sholat yang banyak, puasanya serius, nggak ngomongin orang, diajak ngerumpi sama temennya, akhirnya gibah juga kan. Nah ini boleh jadi tantangan, padahal biasanya nggak ada yang pernah ngajak gibah. Nah ini tantangan, namanya tantangan yang harus kita hadapi ya. Tapi yakinlah bahwa ending dari ketaatan kita kepada Allah adalah kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat. Oke, Masya Allah. Berarti emang kembali lagi dari nawaitunya juga ya, Ustaz ya, di awal ya. Makanya tadi Ustaz Azhar sempat udah concern tentang hal itu ya, tentang si nawaitunya. Kalau udah benar ya, Insya Allah akan mau fokus ya bisa fokus. Tapi kalau belum ya itu bertahap sampai akhirnya sempurna. Oke, luar biasa. Oke, Kak Irza, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Mulai semakin ini ya, Kak Irza ya. Makin banyak nih. Ya. Oke, Kak Irza, mungkin halo Kak Irza, mungkin headsetnya malah nggak ini nih, malah nggak kedengeran Kak. Sebenarnya Kak Irza kayaknya puasa ini. Jadi suaranya nggak kedengeran. Mungkin bisa dicabut Kak. Ya. Sudah terdengar? Nah, ya, sudah terdengar. Harusnya nggak pakai headset. Oke, ini Kak Reza, pertanyaan ini mewakili kegelisahan banyak tenaga pemasar syariah kita di Prudential sebenarnya Pak Ustadz. Ini terjadi sejak bertahun-tahun lalu, tapi belum pernah berhenti pertanyaan ini muncul karena belum ada jawabannya nih. Jadi jawabannya belum ngeklik gitu ya untuk teman-temannya. Jadi gini Pak Ustadz, seandainya kita bertemu dengan satu nasabah nih, banyak sekali nasabah-nasabah di Prudential yang akhirnya menutup polis syariah ya Pak Ustadz.
karena mereka mendapatkan satu informasi yang mengatakan, tadi kan Pak Ustadz juga sudah cerita ya, bahwa asuransi itu adalah haram. Mau syariah pokoknya ya selama masih di Indonesia gitu ya, nggak sesuai sama kaidah syariah ya itu haram, mau konvensional atau syariah. Jadi banyak nasabah yang menutup polisnya karena hal tersebut. Ditambah lagi banyaknya kajian-kajian yang menyatakan bahwa ya asuransi syariah itu belum sesuai dengan kaidah syariah dan diharamkan. Akhirnya banyak tenaga pemasar yang ketika bertemu dengan calon nasabah yang kriterianya seperti hal tadi itu jadinya debat kusir nih Pak Ustadz. Jadi debat kusir ya, main goblok-goblokan untuk jelasin asuransi syariah. Nah, apa yang disampaikan oleh tenaga pemasar kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita informasikan juga, bahwa ada tabarunya, ada ta'awun, transparan dan lain-lain. Tapi mereka lebih percaya kepada, oke, saya percaya sama takdir Allah. Kemudian saya sudah pasrah hidup saya dengan apa yang diberikan sama Allah gitu ya. Dan untuk MUI gitu ya, mereka masih ragu-ragu dengan MUI nih Pak Ustadz, dan mereka tidak mengenal banyak Ustadz juga di MUI yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya sebenarnya Pak Ustadz. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz solusi ketika kita bertemu dengan calon nasabah seperti ini, dan kemudian kira-kira panduannya kira-kira kita bisa belajar dari siapa ya Pak Ustadz untuk kita benar-benar bisa paham bahwa ini ternyata muamalah loh yang boleh dilakukan oleh semua orang, dan karena ini sesuai dengan perkembangan zaman, jadi Rasulullah mengizinkan ya Pak Ustadz ya untuk kita modifikasi bisnis yang penting tidak keluar dari jalur syariah ya. Silakan Pak Ustadz, agak panjang kayaknya pertanyaannya ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa di dalam syariat itu berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Ya, bahkan antar agama juga terjadi perbedaan ya. Di internal agama Islam juga terjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi sekarang, Mbak. Sejak zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Hanya karena Nabi pemutus, selesai kan. Zaman sahabat itu antara Umar dan mayoritas sahabat terjadi perbedaan pendapat. Bayangkan Mbak, Umar bin Khattab itu tidak membagikan bagian zakat untuk mu'alaf. Sahabat-sahabat yang lain protes lah, kan Quran ngomong ada jatah untuk mu'alaf. Tuh, akhirnya Umar tetap kekeh. Mengapa? Alasannya karena saat itu banyak orang yang kaya masih mau mengatakan saya mu'alaf dengan data zakat gitu kan. Nah, Umar tidak memberikan, sementara secara teks ada. Terjadilah perbedaan pendapat. Nah, apalagi soal yang baru, yang kontemporer seperti asuransi, perbankan, gade, multifinance, pasar modal, pasti potensi terjadi perbedaan pendapat itu terjadi. Begitu ya. Antara yang kekeh pokoknya enggak, karena Rasulullah nggak pernah mengenal namanya asuransi, nggak ada Rasulullah, gitu ya. Rasulullah nggak mengenal perbankan, pasar modal. Ada yang seperti itu, ada. Nah, sementara kalau kita belajar di dalam muamalah, ada prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar muamalah boleh, artinya nggak nunggu zaman Nabi ada baru boleh gitu. Prinsipnya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, para ulama itulah kemudian yang memberikan warna yang sesuai syariah seperti apa. Nah, pertanyaannya, lah Pak, kalau terjadi perbedaan bagaimana? Tadi yang saya jelaskan itu Mbak Eza. Nah, ulama mengatakan ketika terjadi perbedaan pendapat, persoalan yang dijadikan perbedaan ini menyangkut kepentingan publik, bisnis seperti bisnis ini kan harus diambil keputusan nih. Prinsip mana yang digunakan? Karena kalau enggak terjadi ketidakpastian hukum. Begitu. Nah, syariah mengatakan negara harus memilih. Nah, yang dipilih oleh negara adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia, institusi, bukan personal kiai di MUI. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan, ya sudah kembalikan ke Majelis Ulama Indonesia. Kalau kemudian mereka tidak mau, nah kan ada Al-Qur'annya itu Mbak Izai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika kamu menghadapi orang ketika mengajak dalam kebaikan ya, berdakwah, orang yang menentang Anda, hadapi dengan cara yang baik ya, hikmah. Jadi jangan dicaci maki. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia mengajak debat, kita tetap
meladeni, tapi jangan kemudian dengan cara yang kasar omongan kita. Begitu, Mbak. Jadi jelaskan, tadi udah betul Mbak Irsa sebenarnya. Jelaskan aja yang kita ketahui bahwa dia tidak menerima. Biasanya kalau orang tukang debat di forum nggak menerima Mbak Irsa. Begitu nanti udah pisah, nah, kalau dia terbuka hatinya, insya Allah dia merenung kan. Apalagi kalau kita nggak mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung. Anda ini memang pendidikannya rendah, saya jelasin nggak paham-paham. Padahal dia marah. Sebenarnya dia terima, tapi tambah marah gara-gara kata-kata kita tadi. Makanya perintah Al-Quran itu, kalau dia masih kekeh, ya sudah, kita jelaskan saja bahwa tidak ketemu, ya sudah. Kita disitulah akhir dari langkah kita adalah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu caranya ya. Jadi jangan dipaksa, Mbak. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jadi kalau dia misalnya mau surrender, silahkan. Tapi kita kasih penjelasan dulu. Kenapa menarik, kita kasih jelaskan begini. Nah tentu harapan saya, ini forum sekarang ini bukan forum terakhir nih Mbak Reza, Mas Reza ya. Nanti teman-teman yang agen-agen yang mau mendalami, nanti kita buka forum diskusi yang lebih mendalam. Forum kajian boleh jadi kajian rutin yang lebih mendalam, sehingga teman-teman itu ketika ada pertanyaan bisa menjawab, minimal menunjukkan referensi deh, begitu. Bahkan dulu saya pernah mengusulkan kalau bisa itu di Prudential itu ada hotline-nya ya. Ini kan banyak ya teman-teman yang ahli syariah juga. Yang kalau ada pertanyaan dan agen tidak bisa menjawab karena ragu, ya sudah, telepon aja ke hotline-nya, nanti hotline-nya yang menjelaskan. Jadi ada yang standby. Kalau hotline-nya misalnya tidak bisa menjelaskan, harus saya turun, saya pun siap Mbak Irza menjelaskan itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngeyel ya, misalnya akademisi ingin mendalami, sementara karena keterbatasan pengetahuan agen, saya siap Mbak Irza nanti membantu. Nah tentu tidak dalam kondisi rapat atau ini ya, kalau kondisi longgar atau nanti kita buat sesi Zoom sendiri untuk menjelaskan, tidak masalah. Karena niatan kita adalah mendakwahkan tadi. Jadi kapanpun harus siap, termasuk Mbak Reza, Mas Reza, kalau punya pengetahuan diminta sama teman-teman agen harus siap menjelaskan, jangan tidak siap. Kan niatnya tadi yang utama berdakwah loh ya. Nah bukan wah saya dapat apa nanti membantu menjelaskan. Jangan itunya. Nah insya Allah nanti rezeki Allah dari sumber lain ke Mas Reza sama Mbak Reza ya. Nah ini komitmen kita bersama. Insya Allah keluarga besar Prudential Syariah ini sepakat nih bahwa kita bisa saling menolong ya sesama teman-teman sebagai penyiar asuransi syariah di lapangan, teman-teman agen. Jika terjadi kesulitan kita harus membantu ya. Semuanya harus bergotong royong itu. Gitu. Dan kalau diperlukan tadi, saya insya Allah juga siap dan seperti yang sudah-sudah, saya juga bahkan ke luar kota juga waktu itu Mas Reza, Mbak Reza ya, ke Makassar, ke Medan, ke Jawa Timur, kemana-mana, saya pun siap mendampingi untuk itu. Begitu, Mbak Reza. Terima kasih. Masya Allah. Seru banget nih Kak Reza. Berarti ini kita bisa sampaikan, ada Pak Omar langsung di sini ya. Kita bisa sampaikan langsung ke Pak Omar bahwa tenaga pemasaran syariah ini butuh hotline khusus syariah ya. Untuk sama-sama memberikan edukasi tambahan lagi kepada masyarakat ya, jika butuh pertanyaan, butuh jawaban-jawaban yang mereka belum ketahui sebelumnya ya. Dan pastinya Kak Reza juga harus ready kalau digangguin nih WA malah untuk tanya asuransi ya. Luar biasa, berarti kita semua harus siap ya Kak Irza ya untuk bisa membantu mitra bisnis Prudential. Benar-benar harus support untuk masyarakat Indonesia supaya bisa melek yang namanya literasi keuangan syariah. Karena memang di Indonesia ini Kak Reza ini masih minim banget ya Ustadz ya, untuk literasi keuangan syariahnya, informasinya ini masih minim sekali. Jadi yuk kita sama-sama dakwah ya, kayak aku dong sudah berdakwah di media sosial untuk menjaga keuangan syariah. Mantap ya. Luar biasa ya Kak Irza. Oke. Kak Irza ini influencer ya Mas ya? Yes, benar sekali sih. Oh, udah terbaca tuh Kak.
Enggak, tadi saya kira Ria Ricis tuh agak mirip. Aduh. Kalau dulu masih gadis pikirannya Distiana Dewi Pak. Kalau sekarang adik-adiknya ya. Oh bukan ini ya, bukan Claudia Cynthia Della ya. Oh lagi bukan lagi, jadi lanjut kemana-mana. Baik. Semua lah ya ganti-ganti ya. Iya. Oke. Satu lagi Siap. pertanyaan. Oke, Ustaz Azhar, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya tadi benar-benar menyinggung sedikit terkait dakwah dan lain-lain. Ini pas banget pertanyaannya. Nah, jadi gini Ustaz, ini sebenarnya ada curhatan juga kali ya dari teman-teman mitra Prudential Indonesia, mitra bisnis Prudential Indonesia. Nah, terkait tentang misalnya nih Ustaz, kita sudah berusaha, berikhtiar ya, memberikan servis yang luar biasa baik gitu ya Ustaz. Tapi ya akan ada aja mungkin saat momennya yang di waktu yang mungkin tidak tepat gitu ya, sampai akhirnya mungkin calon nasabah tersebut atau nasabah tersebut kecewa ya. Nah itu kan ya mungkin akan ada yang namanya kata-kata yang disampaikan kepada tenaga pemasar atau mitra Prudential, mitra bisnis Prudential yang bikin down gitu Ustaz. Nah, apakah itu bisa membuat kita merasa menzolimi mereka Ustaz ya, walaupun padahal nawaitu-nya tadi kita udah baik gitu sebenarnya, tapi mungkin ada aja momennya. Nah terkait tentang dakwah juga nih Ustaz Azhar ya, bahwa ibaratnya kan melalui asuransi syariah itu kita kan juga ingin di situ ada harapan Ustaz untuk bisa mendapatkan ya ada komisi, ada promosi dan juga intinya sukses bersama PSLA ya atau Prudential Syariah Life Insurance ya untuk yang syariah. Nah itu gimana Ustaz kalau masih ada harapan tersebut? Apakah untuk mendakwahnya itu tetap masih dapat atau gimana Ustaz? Mungkin ada masukan Ustaz. Jadi ini ya masalah niat ya. Saya minggu yang lalu sempat ke Prudential menyampaikan satu ayat Al-Quran surat Al-Asr. Jadi di masa sebenarnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Nah, niat tadi itu pada level iman ya, karena menggantungkan segalanya pada Allah, mengatasnamakan Allah, semuanya serba bismillah karena Allah, kan itu niat. Jadi niat tidak cukup kata Quran ya, tapi harus amilus sholihat. Jadi bekerja yang benar, bekerja yang profesional. Artinya kalau kita sebagai tenaga pemasar, bekerja yang benar itu harus didahului dengan skill, dengan ilmu. Kita belajar dulu nih Mas. Ya, jangan sampai nanti nggak mau belajarnya ogah-ogah langsung memasarkan. Akhirnya cepat frustasi karena ilmunya belum cukup, pengetahuannya belum cukup. Nah, setelah kita punya pengetahuan, baru kita amalkan. Ya, fakidus saya layutihi. Seseorang yang nggak memiliki sesuatu nggak mungkin ngasih ke orang lain. Jadi ingat ya teman-teman tenaga pemasar, jangan pernah putus semangat untuk belajar. Belajar dulu ya. Nah, termasuk hadir di forum ini bagian dari belajar. Nah, itu menindaklanjuti dengan forum-forum belajar yang lebih detail. Nah, ini penting. Nah, setelah itu kita siarkan, kita ajak orang ikut serta asuransi. Bahwa ada yang tidak ikut, ya ada yang ikut itu biasa, ya. Jadi mohon maaf nih, Nabi Muhammad aja ngajak orang kebaikan kan nggak semuanya ikut kan? Masa kita mau pengen lebih dari Nabi gitu? Jadi Nabi aja ada yang menentang, apalagi kita. Tapi Nabi Muhammad rumusnya tidak pernah gitu kan ya, tidak pernah keluar kata-kata yang menyakitkan lawannya. Nah ini yang penting. Jadi jangan, dan terus saja. Ketika dia tidak mau, tidak apa-apa. Nah suatu saat kita tetap say hello gitu ya, tetap bersaudara, meskipun dari dia keluar kata-kata yang pedes, jangan sampai membuat kita down. Karena itu ingat di surat Al-Asr itu Mas Reza, di akhir itu ada kata-kata watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran Mas. Karena mengajak orang ya untuk kebaikan, mengajak orang untuk sukses itu pasti tidak gampang. Nah karena itu kita saling menasihati. Mbak Iza lagi down, Mas Reza ngingetin, masa Mbak Iza down sih. Nah kita kasih nasihat ya, itu bukan kesalahan Mbak Iza, kan Mbak Iza udah usaha, udah membekalin.
Nah kemudian keluar kata-kata nggak puas di media sosial dan lain-lain, kita jangan kemudian down. Karena sekarang bisa jadi bukan karena kesalahan kita ini Mbak, karena dia aja ingin menjatuhkan kita, gitu, karena persaingan bisnis dan lain-lain. Maka tawasau bisober, saling menasihati, sabar, saling memberi, mensupport gitu ya, itu penting di antara kita ya, keluarga besar Prudential Syariah. Nah jadi kalau imannya udah benar, amal solehnya disertai dengan pengetahuan, kemudian kita saling mengingatkan kalau teman kita salah dan mengingatkan untuk tetap semangat, sabar dalam menghadapi cobaan dan tetap jangan cuma sabar-sabar, kita ikut support ya. Mau support apa kesulitannya, apa yang bisa saya bantu. Nah ini solidarity antar keluarga besar Prudential ini penting gitu ya. Baik tenaga pemasar ya maupun koordinator tenaga pemasar, termasuk karyawan-karyawan yang ada di Prudential, termasuk saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Nah gitu, itu juga harus mensupport. Kalau Mbak Irza udah kepepet di debat orang, masa kemudian saya diam kan? Mas Reza udah kepepet, masa saya diam? Nah saya harus ikut serta turun menjelaskan. Saya kira itu. Oke, luar biasa Ustaz Azhar. Kalau kata Kak Yurza nih, Ustaz, Kak Yurza ini kan anak Jakarta Selatan ya. Berarti kita butuh support sistemnya ya Ustaz ya. Jadi nggak cuma sebagai memberikan semangat aja, tapi ada support sistem ya kan Ustaz ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang step-stepnya tuh ada niatan ya, baru kita bekerja yang profesional, terus kita juga butuh mengisi skill ya. Skill dan ilmunya baru kita amalkan dan siarkan. Wah luar biasa. Oke, Kak Yurza mungkin ada tambahan nggak nih? Aku gimana nih? Udah speechless lah ya waktu anak cancel syariah loh aku ya. Cancel syariah. Aku udah speechless lah ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tuh banyak bener ya, banyak banget ilmunya yang bisa kita praktekkan. Dan intinya di sini adalah kita jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal usia ya. Jangan pernah merasa puas diri karena selalu ada langit di atas langit ya Kak Reza ya. Nah, jazakallahu khair Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk informasinya yang luar biasa. Jadi nambah lagi ilmunya ya Kak Reza ya. Aduh, pastinya ya Kak Yurza. Jadi memang untuk sesi Q&A ini teman-teman memang ya namanya waktu ya kita pasti pengennya terus tanya gitu ya sama Ustadz Azhar ya. Nah tapi waktulah yang membatasi ya Ustadz Azhar. Luar biasa, terima kasih sekali ya Pak Ustadz Azhar untuk bisa menyampaikan materi dan juga tadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Terima kasih Mas Riza. Ya, harapan saya semangat. Bulan Ramadan momentum untuk hijrah dan untuk membangun komitmen lebih dekat dengan syariah. Insya Allah kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak Umar, Pak Diki dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Terima kasih Ustaz Azhar ini. Kak Reza ya, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak lagi ya. Kita belum bisa bahas satu persatu, tapi tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Ustadz Azharuddin, nantinya kita akan ada sesi ya, sesi tersendiri untuk teman-teman syariah semua, sama-sama belajar lagi, sama-sama menggali lagi tentang informasi-informasi syariah yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas ya. Nah, Kak Reza, ya tadi kan kita udah belajar nih tentang seninya ya, seni mengajak banyak masyarakat untuk bergabung dalam kebaikan asuransi syariah ya. Pastinya semangatnya lebih dahsyat lagi dong Kak Reza ya. Pastinya dong Kak Yurza. Jadi udah dapat seninya ya, udah kita juga banyak ilmunya ya. Terus juga tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Nah, berarti kalau udah dapat seninya, habis ini apa nih Kak Yurza nih? Ada lagi nggak sih? Ya ada lagi dong Kak Reza. Kalau kata anak biasa nih hidden game-nya banyak banget kalau di Samara. Ya dong. Masih ada hidden game lagi ya untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Masih ada satu lagi yang simak dengan seksama ya Kak Reza ya. Yes. Aduh harusnya sih kalau udah disampaikan tadi dari awal sama Pak Ustadz nih kita nggak boleh lemes lagi ya Kak Reza ya. Ngantuk lebih semangat lagi ya karena udah dapat
yang